Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, summa amma ba'd. Kaum muslim, pemirsa Embun Islam TV, rahmani Allah wa iyyakum jami'a. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalani hidup dan menikmati kehidupan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur dengan hati, yaitu menerima seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita seberapapun jumlahnya. Dan semoga kita termasuk orang yang bersyukur dengan lisan kita. Hendaknya setiap kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan amal perbuatan kita. Kita menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga salawat itu tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafidhahullahu ta'ala, yang buku ini memiliki judul Qawaid Qur'aniyah Khamsuna Ayah Lin Nafsi Wal Hayah. Kaidah Quran, 50 ayat Al-Quran bagi jiwa dan kehidupan. Dan alhamdulillah kita sudah masuk kaidah yang ke-8, di mana penulis hafizahullah taala mengambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-7 sebagai kaidah yang ke-8, di mana ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taziru waziratu wizra ukhra, yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, ada sekitar 5 ayat yang berbicara tentang materi yang sama, yaitu tentang seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dan ini merupakan hiburan bagi kita semua, bahwasanya kita tidak akan terbebani oleh dosa orang lain. Namun tentunya ini memiliki beberapa syarat. Kita tidak akan menanggung dosa orang lain dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah ketika kita bukanlah orang yang menjadi penyeru terhadap dosa tersebut. Atau kalau bahasa yang biasa kita kenal, kita bukanlah provokator dari dosa tersebut. Kita bukanlah biang kerok dari bermulanya dosa tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang memiliki arti, dan barang siapa memulai contoh yang buruk kemudian diikuti oleh orang lain, maka orang yang pertama kali mencontohkan keburukan tersebut akan mendapatkan dosa orang yang mengikuti setelahnya tanpa mengurangi dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka dari itu, hendaknya kita waspada, hendaknya kita hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang mengajak orang lain melakukan perbuatan dosa. Lebih-lebih kita menjadi orang yang pertama kali menyeru orang lain mengerjakan perbuatan mungkar. Dan ini merupakan satu hal yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan dosa orang lain, yaitu tatkala orang tersebut
menjadi sebab dari terjadinya dosa tersebut. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, syarat agar kita tidak mendapatkan dosa orang lain adalah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi." Siapa yang melihat di antara kalian ada kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Rubahlah dengan kekuasaannya. Misalkan dia seorang ayah, seorang suami, dia bisa mencegah istrinya berbuat dosa dengan tangannya. Ya, seorang ayah atau seorang suami bisa mencegah perbuatan dosa yang akan dilakukan oleh anak-anaknya. Kemudian kalau tidak mampu mencegah dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan. Ya, barang siapa yang tidak mampu, falyughayyirhu bilisani. Barang siapa yang tidak bisa mencegah kemungkaran dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan nasihatnya, atau kalau zaman sekarang dengan tulisannya, dengan chatnya, atau mungkin dengan pesan pribadi yang dikirim melalui WhatsApp pribadi dan semisalnya. Lah, kalau tidak bisa mengingkari dengan tangan, tidak bisa mengingkari dengan lisan atau tulisan, maka setidaknya di hatinya ada rasa mengingkari atau sikap atau sifat atau rasa tidak setuju terhadap dosa yang dilakukan oleh orang lain. Insya Allah, kalau kita bukan seorang yang menjadi provokator terjadinya dosa, dan kita juga bukan seorang yang membiarkan kemaksiatan merajalela, maka kita tidak akan menanggung dosa yang dikerjakan oleh orang lain. Namun tatkala seorang dia menjadi seorang provokator terjadinya dosa, ia menjadi provokator terjadinya suatu maksiat, satu kemungkaran, maka sudah dipastikan ia mendapatkan dosa dari orang lain yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengerjakan. Lebih-lebih kalau orang tersebut, ya, ketika dia memang tidak menyeru atau tidak menjadi provokator, tetapi dia sendiri tidak mengingkari kemaksiatan atau dia membiarkan kemaksiatan tersebut berlalu atau terjadi, maka orang tersebut bisa dipastikan mendapatkan dosa atau minimal dia akan mendapatkan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25, di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar kita takut, agar kita waspada terjadinya satu fitnah, satu musibah yang menimpa mayoritas orang, bukan hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, karena di antara mereka tidak ada yang mengingatkan atau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan takutlah kalian semua terhadap satu fitnah, terhadap satu ujian, terhadap satu musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang tertentu di antara kalian, yaitu mereka yang berbuat dosa, tetapi musibah itu akan menimpa seluruh manusia. Kapan itu? Tatkala satu orang yang berbuat dosa dibiarkan, sehingga dosa itu akan diikuti oleh orang lain, menyebar, dan tidak ada satupun yang memberikan peringatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada mereka secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah oleh kalian semua, sungguh azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan amar ma'ruf nahi munkar seperti kapal yang berlayar. Dan kapal ini memiliki beberapa dak. Dak yang pertama ada sebagian orang, kemudian dak yang kedua ada sebagian orang, dan seterusnya. Dan air diletakkan
di dak yang kedua atau dak yang selanjutnya. Maka orang-orang yang berada di dak yang paling bawah, yang langsung bersentuhan dengan kayu kapal tersebut, tatkala ia akan mengambil air, dia harus naik ke atas. Maka salah satu di antara seorang tersebut ada yang mengatakan, kita lubangi saja kapal ini agar kita tidak perlu naik ke atas untuk mengambil air. Nah, coba bayangkan, kalau ide gila ini dibiarkan, apakah yang tenggelam hanya satu orang yang melubanginya? Tentu tidak. Yang akan tenggelam adalah seluruh penghuni atau seluruh penumpang kapal tersebut. Maka muslimin dirahmati Allah Ta'ala, hendaknya kita senantiasa membiasakan diri untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang-orang yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang beruntung, bahkan menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat yang terbaik yang diutus untuk manusia. Bagaimanakah syarat menjadi umat yang terbaik? Ada 3. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman atau mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini akan menjadi orang yang terbaik. Dan sifat orang yang beriman adalah dia senantiasa mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya, entah dengan hatinya atau lisannya atau dengan tangan dan kekuasaannya. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana nasib seorang yang dia tidak berbuat dosa sama sekali, kemudian dia membiarkan kemaksiatan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengazab seluruhnya? Apakah orang ini dengan orang-orang yang berbuat maksiat nasibnya sama di hari kiamat? Tentunya tidak. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada Aisyah, kelak di hari atau akhir zaman ada sekelompok tentara, sekelompok prajurit akan menyerang Ka'bah. Maka tatkala mereka sampai di tempat yang bernama Baida, tempat yang sudah dekat dengan Ka'bah, mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Maka Aisyah pun bertanya, "Ya Rasul, apakah mereka diadab semua? Padahal di tempat yang bernama Baida itu ada orang yang jualan atau ada orang yang sedang lewat." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iya, mereka semua mendapatkan, yaitu adalah kematian yang sama, tapi kelak di hari kiamat orang-orang yang tidak mengikuti kemaksiatan tersebut dibangkitkan dengan kadar niatnya." Karena memang niatnya bukan berbuat maksiat, bukan untuk menghancurkan Ka'bah, tidak, hanya untuk jualan. Namun orang-orang yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah, mereka dibangkitkan dan digiring ke dalam api neraka. Kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini juga perlu kita perhatikan, yang perlu kita camkan baik-baik. Innallaha la yu'adzibul 'ammah bi amalil khassah. Allah tidak akan mengazab seluruh manusia secara umum dengan kesalahan orang-orang tertentu saja. Hatta yarul munkara baina dhahranihim wa hum qadiruna ala an yunkiruhu fa idza fa'alu dzalika adabullahil khassah wal 'ammah. Jadi Allah tidak akan pernah mengazab seluruh manusia secara umum dengan kesalahan orang-orang tertentu, selama orang-orang tadi masih melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Namun kalau perbuatan dosa dibiarkan, orang-orang yang mampu mengingkari kemaksiatan diam, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala
akan mengadab, akan menyiksa, akan menimpakan musibah dan bencana secara umum, secara merata. Namun perlu digarisbawahi, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka sesuai dengan kadar niatnya. Kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian ada hadis lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'awul munkara bainahum falam yunkiruh yushaku an ya'ummahumullahu biqabi." Yang artinya, sesungguhnya manusia apabila mereka melihat kemungkaran di antara mereka, namun mereka tidak mengingkarinya, maka ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan meratakan hukumannya kepada mereka, baik orang-orang yang telah berbuat maksiat maupun orang-orang yang mendiamkan maksiat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim. Nah, dari tadi kita telah menjelaskan bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa orang lain dengan dua syarat. Yang pertama, orang tersebut bukanlah provokator dari perbuatan dosa itu sendiri. Dan yang kedua, orang tersebut sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka seorang tidak akan pernah mendapatkan musibah secara umum. Dan kaum muslimin dirahmati Allah taala, ada sebuah pesan bagi seorang suami, bahwasanya seorang suami tidak akan pernah mencium baunya surga, apalagi sampai masuk surga, yaitu tatkala dia menjadi seorang yang dayyuth, yaitu adalah orang yang ketika ia tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya. Istrinya keluar rumah tanpa jilbab dibiarkan, istrinya keluar rumah dengan pakaian-pakaian yang ketat dibiarkan, atau mungkin istrinya menggunakan parfum yang baunya berlebihan dia biarkan, atau ia membiarkan istrinya mengupload kecantikannya, mengupload mungkin apa yang Allah titipkan ke dalam dirinya berupa keindahan di media sosial. Dan na'udzubillahi min dzalik, seorang suami yang membiarkan istrinya bermaksiat, mungkin bermain TikTok atau mungkin bermain aplikasi-aplikasi lain yang menjadikan dirinya mengumbar auratnya, dan suaminya membiarkan, demi Allah orang ini tidak akan pernah mencium baunya surga. Itu orang-orang yang tidak memiliki kecemburuan, yang membiarkan kemaksiatan di antara istrinya, yang membiarkan kemaksiatan di antara anak-anaknya, yang membiarkan kemaksiatan terjadi di antara pegawai-pegawainya, yang membiarkan kemaksiatan terjadi di dalam rumah. Maka muslim dirahmati Allah tabaraka wa taala, janganlah berpikir untuk diri sendiri, tapi mari kita berpikir untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga kita tercinta, dan keselamatan sanak saudara kita. Ingatkan mereka berbuat baik, cegah mereka berbuat maksiat, ajak mereka senantiasa mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala agar mereka terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala, di antara penerapan kaidah ini telah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, di mana dikisahkan Nabi Yusuf alaihi salam tatkala kecil dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya yang iri dengan Nabi Yusuf. Maka tatkala Nabi Yusuf alaihi salam diangkat menjadi seorang bendahara atau menteri keuangan di Mesir, kemudian itu berlalu sekian tahun lamanya dan terjadi musim paceklik, maka Nabi Yusuf alaihi salam membagikan makanan-makanan kepada seluruh rakyatnya, dan termasuk yang datang untuk meminta bantuan makanan adalah saudara-saudaranya yang berjumlah 10 tersebut. Maka tatkala Nabi Yusuf alaihi salam bertemu dengan 10 saudaranya, dan 10 saudaranya ini tidak tahu kalau ini Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf alaihi salam bertanya, siapa nama anda? Disebutkan nama-namanya. Berapa bersaudarakah anda? Dia mengatakan 12 bersaudara, satu bersama ayahnya di rumah, satu lagi sudah tidak ada, dalam arti sudah menghilang, sudah tidak bersama mereka gitu. Maka Nabi Yusuf alaihi salam semakin yakin kalau ternyata 10 orang tersebut adalah saudara-saudara yang dulu telah mencelakai Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf alaihi salam menginginkan agar saudara yang paling kecil yang ada di rumah tadi,
yang bersama ayahnya agar bisa turut bersama mereka. Dan Nabi Yusuf menjanjikan akan memberikan makanan yang banyak, sebanyak beban unta. Maka mereka pun pulang dan meminta izin kepada ayahnya agar ayahnya ini mengizinkan si kecil untuk ikut bersama mereka menemui bendahara Mesir tersebut atau Menteri Keuangan Mesir, yaitu Nabi Yusuf, agar mendapatkan bantuan makanan. Sebetulnya ayahnya berat karena dulu kecil kehilangan Nabi Yusuf, maka tidak ingin kehilangan adiknya, ya, tidak ingin kehilangan adiknya Nabi Yusuf tersebut. Ya. Maka tatkala saudara-saudaranya membutuh makanan, mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, kami akan benar-benar menjaga anak tersebut yang bernama Bunyamin agar benar-benar kembali kepada akhirnya dibawa oleh saudara-saudaranya tersebut. Maka tatkala bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf memanggil Bunyamin dan sedikit bercakap-cakap ringan, tidak dengar oleh orang lain, mengatakan bahwasanya aku adalah Yusuf yang dahulu dilempar ke dalam sumur. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin ini merencanakan satu buah taktik, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam akan memasukkan piala raja atau tempat minum raja di dalam kantongnya Bunyamin. Maka tatkala 11 orang ini pulang, ya, maka seorang, yaitu adalah panglima atau seorang tentara, mengatakan, berhenti, telah hilang piala minum raja. Ya, maka 11 orang tadi mengatakan, bukanlah kami seorang pencuri. Maka panglima tersebut mengatakan, apakah imbalan tatkala ditemukan piala raja berada di karung salah seorang di antara kalian? Maka disebutkan imbalannya adalah orang tersebut, ya, menjadi pelayan bagi raja tersebut. Maka singkat cerita digeledahlah karung-karung tersebut, dan karung tersebut berada di dalam karungnya Bunyamin. Maka saudara-saudaranya pun takut karena mereka berjanji akan membawa pulang Bunyamin. Maka ada di antara mereka yang memberikan usul, ya, bahwasanya apa? Kalau bisa Bunyamin ini jangan yang ditahan, tapi ditukar salah seorang di antara 10 saudaranya yang lain. Maka apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam firman-Nya, Quran surat Al-Ankabut ayat 13. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, dan sesungguhnya mereka tidak akan memikul beban-beban orang lain, ya, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka selalu ada-adakan. Maka apa? Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengizinkan Bunyamin ini, ya, diganti oleh orang yang lain, karena memang piala tersebut ketemunya di tasnya Bunyamin. Akhirnya Bunyamin ditinggal. Kemudian 10 saudaranya menjemput ayahnya, kemudian datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan diketahuilah bahwasanya yang menjadi bendahara Mesir adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan alhamdulillah kemudian Nabi tersebut dikumpulkan bersama Nabi Yusuf, bersama Bunyamin, bersama 10 saudaranya yang lain, dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak menghukum orang lain kecuali memang orang tersebut ditemukan tas atau piala di dalam tasnya. Demikian yang bisa disampaikan. Intinya, kita sebagai seorang jangan menghukum orang yang tidak salah. Kalau ada satu orang yang salah, kita hukum dia, jangan hukum yang lain. Satu anak kita salah memecahkan piring, jangan marahi anak yang lain. Cukup anak situ saja diingatkan agar besok lagi tidak mengulangi kesalahannya. Jangan menyalahkan semua yang di rumah. Saudaranya disalahkan, ibunya disalahkan, maka tidak boleh. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang bersalah tidak boleh dan tidak akan menanggung dosa yang dikerjakan oleh orang lain. Dengan syarat ada 2. Yang pertama bukan sebagai provokasi dari perbuatan dosa tersebut, dan yang kedua adalah dia telah mengungkapkan untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada kebaikan dari Allah, apabila ada kesalahan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.